Raja bin Haywah, salah satu ulama klasik, mengatakan, kataba Hisham bin Abdul Malik ila amilihi an yas'aluni an hadithin. Hisham bin Abdul Malik memerintahkan anak buahnya untuk bertanya kepada diriku tentang sebuah hadis. Karena Raja bin Haywah alim, ulama. Begitu tuh anak buahnya Hisham bin Abdul Malik datang, terus menyampaikan maksud tentang sebuah hadis, apa kata Raja? Fakuntu qad nasituhu laula annahu kana indi maktuba. Ini hadis nih ana sempat belajar, tapi habis itu ana lupa. Kalau aja maklumat tentang hadis itu waktu dulu ana catat, pasti ana bisa bantu jawab. Nyesel nih Haywah. Dulu saya tahu, saya udah pernah belajar tentang hadis ini, tapi nggak saya catat. Mungkin ada kendala, mungkin nggak ada bolpen, karena para ulama kan nggak males. Tapi itu lupa dan beliau nyesel banget. Coba saya catat ketika itu. Kalau Raja bin Haywah bisa lupa, kira-kira nih saya sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian bisa lupa apa enggak nih ngomong-ngomong? Enggak ya? Ya, semua orang memang beda-beda. Kalau saya mungkin banyak lupanya. Jadi catat, nanti nyesel. Haywah nyesel. Kalau beliau ingat kan beliau bisa sampaikan dapat pahala. Nih pahala nggak dapat. Jadi yang nggak nyatet karena ada alasan syar'i uzur saja nyesel, apalagi yang nggak ada uzur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mencatat. Penting ini hadirin. Ini nikmat, dan antum dapat dua nikmat terus kita sia-siakan. Jadi kita ini punya dua nikmat kata para ulama. Yang pertama nikmat ilmu, dan yang kedua nikmat media untuk mencatat, ya bolpen, kertas, gadget. Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Imam Qatadah, al-qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Kalau nggak ada alat tulis berantakan. Benar tuh. Semua kita kan data. Ini kan permainan data semua. Gadget kan pengembangan aja. Konsepnya kan gadget, PC, printer, segala macam. Itu kan pengembangan. Dasarnya kan pena. Jadi kalau kita dikasih dua nikmat, dikasih nikmat ilmu, bisa datang ke kajian, nggak semuanya loh kayak antum. Nggak semua seberuntung kita. Ada banyak orang di luar sana itu nyari kajian susah banget. Dari kajian harus berangkat naik pesawat ke daerah tersebut. Bahkan harus berangkat dari satu negara ke negara lain. Saya tahu ada banyak orang itu baru bisa kajian off air langsung seperti ini kalau ada seorang ustadz datang, dan mungkin datangnya bukan ke negara mereka, tapi ke negara tetangga mereka, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Maka kalau kita hidup di Jakarta, pertanyaan simpelnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua, alat tulis atau bisa nyatet, tapi nggak dipakai. Aduh, lalu lupa lagi. Ini kan dikhawatirkan kena dua kufur nikmat hadirin. Kufur nikmat ilmu, kufur nikmat pena. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting untuk kita lakukan. Dan para ulama yang lebih alim, lebih hebat dari kita tuh mencatat. Mereka semangat mencatat. Mereka sangat semangat mencatat. Sampai-sampai Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan, kalau kalian mendengar ilmu atau sesuatu dariku, maka catatlah, walaupun kalian harus mencatat di sebuah tembok atau dinding.